Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai deret kurir. Jadi ini merupakan video yang kedua. Pada video pertama kita telah membahas mengenai pengantar dan makna dari deret kurir. Nah, pada video pertama itu ada kesalahan dalam persamaannya. Jadi untuk menghitung nilai AN dan BN, kalau pada video pertama di sini nilainya adalah 1 per T atau 1 per periode. Nah, seharusnya nilainya di sini adalah 2 per periode. Demikian juga untuk menggabungkan kedua gelombang ini dalam satu bentuk persamaan. Kalau pada video pertama di sini tandanya plus ya, seharusnya di sini tandanya minus. Oke, jadi kita review sedikit maksud dari deret kurir. Jadi deret kurir ini adalah penguraian dari suatu gelombang harmonik menjadi nilai rata-ratanya dan komponen-komponen AC-nya atau komponen sinusoidal dan kosinusoidalnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus untuk mendapatkan deret kurir dari suatu bentuk gelombang. Tetapi sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara menyatakan persamaan-persamaan yang membentuk suatu gelombang harmonik. Jadi untuk mendapatkan deret kurir dari suatu gelombang harmonik, maka gelombang harmonik tadi itu harus kita nyatakan bagaimana persamaan-persamaan yang menyusun gelombang harmonik tersebut. Sebagai contoh misalnya pada gambar ini, di sini diberikan gelombang harmonik. Dan di sini terlihat bahwa gelombang harmoniknya ini dibentuk oleh persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Oke, anggaplah ini merupakan gelombang tegangan ya. Dari waktu daerah sini sampai dengan daerah ini nilai tegangannya 100 volt. Kemudian dari waktu pada titik ini sampai dengan titik ini, nilai tegangannya adalah 0. Nah, untuk menyatakan persamaan gelombang harmonik ini, itu ada berbagai cara. Jika misalnya kita ambil titik nolnya pada bagian ini, berarti dari titik ini sampai dengan titik ini merupakan periode gelombangnya. Ingat, periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Dan jika kita perhatikan untuk gelombang kita ini, satu gelombangnya itu berasal dari titik ini atau titik 0 sampai dengan detik ke 0,02. Jadi ini merupakan satu gelombang, demikian juga bagian ini merupakan satu gelombang. Jadi periode gelombangnya ini adalah 0,02 detik. Nah, jika bagian ini kita jadikan titik nolnya, berarti untuk menyatakan persamaan yang membentuk gelombang ini ditunjukkan pada persamaan ini. Jadi nilai tegangannya sama dengan 100 volt dan ini berlaku dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 0,01. Jadi nilai tegangan sama dengan 100 volt untuk waktu yang berada di antara 0 sampai dengan 0,01. Jadi dari 0 sampai dengan 0,01 nilai tegangannya 100 volt. Berikutnya, jika kita perhatikan pada bagian ini, dari 0,01 sampai dengan 0,02, ini nilai tegangannya sama dengan 0. Nah, gelombang harmonik ini bisa juga kita nyatakan berdasarkan gambar yang ketiga. Jika kita perhatikan ini titik nolnya, kita mulai dari sini ya. Jadi titik nolnya kita mulai dari sini.
Berarti satu gelombangnya, kalau kita mau nyatakan satu gelombangnya, berarti dari titik ini sampai dengan titik ini. Jadi ini merupakan satu gelombang. Dan jika kita nyatakan, berarti persamaan yang membentuk gelombang harmonik ini, yang pertama jika kita perhatikan dari 0 sampai dengan detik ke 0,005, ini nilai tegangannya 100 volt. Jadi dari detik 0 sampai dengan detik ke 0,05 nilai tegangannya 100 volt. Kemudian dari detik 0,005 sampai dengan 0,015 nilai tegangannya 0. Kemudian yang terakhir dari 0,015 sampai dengan 0,02 ini nilai tegangannya 100 volt. Jadi untuk menguraikan gelombang harmonik ini kita bisa menggunakan bentuk persamaan yang ada di sebelah kiri, atau bisa juga kita menggunakan bentuk persamaan yang ada pada bagian kanan. Nah, tentunya lebih mudah jika kita menggunakan bentuk persamaan yang ada pada bagian kiri, karena di sini persamaannya hanya terdiri dari dua persamaan. Kemudian untuk bentuk persamaan yang membentuk suatu gelombang harmonik, kalau kita perhatikan untuk kasus kita ini merupakan gelombang kotak, sehingga bentuk persamaan yang menyusunnya ini bentuknya relatif sederhana. Nah, bisa saja suatu gelombang harmonik dibentuk oleh persamaan-persamaan garis, atau persamaan-persamaan kosinusoidal, sinusoidal, eksponensial, dan persamaan-persamaan lainnya. Nah, tentunya Anda diharapkan sudah paham mengenai persamaan-persamaan yang kita singgung tadi. Kemudian untuk jumlah persamaannya bisa saja hanya terdiri dari satu persamaan, bisa juga terdiri dari dua persamaan, bisa tiga persamaan, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menyatakan persamaan-persamaan yang menyusun suatu gelombang harmonik, persamaan-persamaan tadi itu harus lengkap untuk satu periode gelombang. Jika kita ulangi kembali untuk bentuk gelombang yang ini, nah persamaan yang kita nyatakan di sini, ini melingkupi satu periode gelombang. Demikian juga jika kita menggunakan persamaan ini kita nyatakan dalam satu periode gelombang. Oke, jadi dalam menyatakan persamaannya itu harus melingkupi satu periode gelombangnya. Nah, suatu gelombang harmonik bisa saja dinyatakan berdasarkan jarak, bisa juga dinyatakan berdasarkan fungsi waktu, bisa juga dinyatakan sebagai fungsi sudut. Nah, dalam dunia teknik elektro tentunya gelombang ini umumnya berdasarkan fungsi waktu, tetapi dalam analisisnya umumnya lebih sering dinyatakan berdasarkan fungsi sudut. Nah, hal tersebut karena jika suatu gelombang kita nyatakan berdasarkan fungsi sudutnya, itu akan lebih mudah kita pahami. Jadi sebaiknya jika suatu gelombang dinyatakan berdasarkan fungsi waktunya, sebaiknya kita ubah atau kita nyatakan berdasarkan fungsi sudut atau posisi sudutnya. Sebagai contoh, misalnya jika kita lihat kembali gelombang kita tadi, ini gelombangnya dinyatakan berdasarkan waktunya. Kemudian jika Anda ingat pada mata kuliah dasar, bahwa ada hubungan antara frekuensi dengan periode, jadi frekuensi itu adalah 1 dibagi periode gelombang. Nah, ingat, periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, untuk gelombang kita ini periodenya adalah 0,02 detik. Kemudian, jika Anda ingat kembali pada mata kuliah dasar, ini merupakan kecepatan sudut gelombang. Nah, kecepatan sudut gelombang ini atau omega, ini adalah 2pi dikali dengan frekuensi, atau 2pi dibagi dengan periode. Nah, tentunya jika kecepatan sudut ini kita kalikan dengan waktu, maka akan diperoleh sudut yang telah ditempuh oleh gelombang atau posisi sudut dari gelombangnya.
Jadi sudut yang ditempuh oleh gelombang itu adalah kecepatan sudut dikali dengan waktu. Sebagai contoh misalnya jika kita akan mengetahui berapa sudut yang ditempuh oleh gelombang ini setelah 0,01 detik, berarti kita tetapkan dulu berapa kecepatan sudutnya, yaitu 2pi kali dengan F. Nah, untuk gelombang kita ini periodenya adalah 0,02 detik, berarti frekuensinya adalah 1/0,02 atau 50 Hz. Berarti kecepatan sudutnya adalah 2pi dikali dengan 50, yaitu 100 pi radian. Nah, setelah 0,01 detik, berarti gelombangnya telah menempuh sudut atau posisi sudutnya berada pada 100 pi radian dikali dengan 0,01 dan akan diperoleh hasil itu sebesar pi radian. Demikian juga pada detik ke 0,02. Nah, ini posisi sudutnya berarti 100 pi radian dikali dengan 0,02 dan akan diperoleh hasil sebesar 2 pi radian. Oke, jadi 0,01 ini atau pada detik ke 0,01 gelombangnya ini posisi sudutnya yaitu pada pi radian. Kemudian pada detik ke 0,02 gelombangnya berada pada posisi sudut 2 pi radian. Jadi jika gelombang ini kita nyatakan berdasarkan posisi sudutnya, itu persamaannya diberikan oleh persamaan ini. Dan jika kita gambarkan berdasarkan posisi sudutnya, gambarnya diberikan pada gambar ini. Anda perhatikan pada detik ke 0,01, ini posisi sudutnya adalah pi radian, sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi, yaitu omeganya dikali dengan 0,01. Ini akan diperoleh hasil pi radian. Demikian juga pada detik ke 0,02. Ini gelombangnya telah menempuh sudut atau posisi sudutnya berada pada posisi 2 pi radian. Nah, tentunya satu periode gelombang ini harus menghasilkan 2 pi radian. Jadi ingat, satu periode gelombang itu berarti sudut yang ditempuhnya itu sebesar 2 pi radian. Oke, nah persamaan inilah yang akan kita gunakan atau yang sebaiknya kita gunakan dalam menentukan deret Fourier dari suatu gelombang-gelombang harmonik. Oke, kita sampai ke bagian untuk mendapatkan uraian deret Fourier dari suatu gelombang harmonik. Ini merupakan gelombang harmonik yang akan kita uraikan deret Fouriernya. Jadi nilai tegangannya adalah 100 volt untuk sudut 0 sampai dengan pi. Kemudian nilai tegangannya adalah 0 untuk sudut pi sampai dengan 2 pi. Kemudian ini merupakan persamaan untuk mendapatkan uraian deret Fouriernya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. A0 ini merupakan A0/2 ini merupakan nilai rata-rata atau komponen DC. Kemudian ini merupakan komponen kosinus atau sinusodalnya. Nah, komponen ini biasa juga dikenal dengan komponen AC. Jadi komponen AC-nya ini terdiri dari harmonik 1 sampai dengan harmonik tak berhingga. Ingat, harmonik ke-1 tentunya frekuensinya ini sama seperti frekuensi dari gelombang yang akan kita uraikan. Kemudian harmonik kedua, frekuensinya adalah 2 kali dari frekuensi dari gelombang yang akan kita uraikan. Nah, untuk gelombang kita ini, seperti yang telah kita bahas tadi, ini frekuensinya adalah 50 Hz. Berarti harmonik pertamanya nanti frekuensinya adalah 50 Hz, harmonik kedua
100 Hz, harmonik ketiga 150 Hz, dan seterusnya. Kemudian ini persamaan untuk mendapatkan nilai AN dan BN-nya. Nah, persamaan ini bisa disederhanakan sehingga untuk bagian ini di sini hanya terdiri dari satu suku. Jika Anda perhatikan, ini ada dua buah suku, tapi di sini hanya terdiri dari satu buah suku. Dan untuk PN-nya ini bisa kita peroleh berdasarkan persamaan ini. Kemudian theta N-nya kita peroleh berdasarkan persamaan ini. Oke, persamaan-persamaan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, coba kita cari terlebih dahulu untuk nilai rata-rata atau A0 per 2-nya atau nilai V0-nya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu untuk AN. Jadi AN ini adalah 2 per periode, kemudian dikali dengan integral dari 0 sampai dengan periode V omega T dikali dengan cos N omega T terhadap D omega T. Nah, untuk nilai rata-ratanya tentunya N-nya di sini sama dengan 0, berarti kita substitusi N-nya di sini sama dengan 0. Nah, tentunya hasil ini adalah cos 0 dan cos 0 itu sama dengan 1. Berarti persamaan untuk mendapatkan A0-nya sekarang hanya dipengaruhi oleh persamaan tegangannya atau V omega T. Oke, kemudian bagian ini adalah 2 ya. Kemudian periodenya ini adalah 2pi. Tinggal kita substitusi. Jadi inilah yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan nilai A0-nya. Kemudian A0-nya nanti kita bagi dengan 2 untuk mendapatkan nilai rata-rata. Jadi A0-nya adalah 2 per 2pi atau 2 per periode, integral dari 0 sampai dengan 2pi, 0 sampai dengan 2pi, dari V omega T terhadap D omega T. Oke, kita uraikan untuk tegangannya. Oke, sesuai dengan persamaan ini. Jadi dari 0 sampai dengan pi, nilai tegangannya adalah 100. Kita substitusi. Berarti dari 0 sampai dengan pi, nilai tegangannya 100. Kemudian dari pi sampai dengan 2pi, nilai tegangannya adalah 0. Oke, jadi kalau kita ulangi, ini batas integralnya dari 0 sampai dengan 2pi. Tetapi dari 0 sampai dengan 2pi ini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, nilai tegangannya 100 dan ini berlaku dari 0 sampai dengan pi, diperoleh persamaan ini. Kemudian persamaan kedua, dari pi sampai dengan 2pi nilai tegangannya adalah 0, diperoleh persamaan ini. Oke, jadi jika kita ulangi lagi, integral dari 0 sampai dengan 2pi, di sini harus kita selesaikan dua persamaan. Yang pertama persamaan untuk 0 sampai dengan pi, yaitu persamaan ini. Kemudian persamaan kedua dari pi sampai dengan 2pi. Jadi dari 0 sampai dengan pi persamaan ini. Jadi 100 volt. Kemudian dari pi sampai dengan 2pi, ini nilainya sama dengan 0. Kemudian di sini 2 per 2pi berarti jika kita sederhanakan hasilnya adalah 1 per pi. Oke, tentunya ini sangat mudah diselesaikan ya. Karena di sini persamaannya hanya berupa konstanta. Dan untuk bagian ini tentu hasilnya sama dengan 0. Berarti yang perlu kita selesaikan hanya pada bagian ini. Dan jika kita selesaikan, ini kita keluarkan ya, berarti 100 per pi. Nah, integral dari D omega T ini tentunya sama dengan omega T. Kemudian batas integralnya adalah 0 sampai dengan pi. Nah, hasil dari bagian ini itu tentunya adalah pi kurang 0. Nah, pi kurang 0, kemudian dikali dengan 100 per pi. Dan diperoleh hasil itu sama dengan 100.
Berarti nilai rata-ratanya adalah A0/2 atau 100/2 diperoleh hasil 50 volt. Nah, jika kita perhatikan gambar dari gelombang harmoniknya, karena di sini gelombangnya relatif sederhana, itu merupakan gelombang kotak, ini sebenarnya bisa kita langsung tetapkan berapa nilai rata-ratanya. Hal ini silahkan Anda simak video sebelumnya. Oh ya, ini ada salah penulisan ya, seharusnya di sini V omega T. Oke, jadi untuk nilai rata-ratanya atau A0/2 adalah 50 volt. Oke, kita lanjutkan dengan komponen-komponen AC-nya, dalam hal ini harmonik ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai AN. Ini persamaannya sama seperti persamaan yang kita gunakan untuk mencari A0. Jadi AN adalah 2 per periode dikali dengan integral dari 0 sampai dengan periode. Kemudian V omega T dikali dengan cos N omega T terhadap D omega T. Oke, selanjutnya kita substitusi persamaan untuk tegangannya. Nah, karena di sini tadi tegangan persamaan yang menyusun gelombang ini ada 2 persamaan. Untuk persamaan ini berarti integralnya ini juga harus kita uraikan dari 0 sampai pi, kemudian dari pi sampai dengan 2pi. Jadi integral yang pertama dari 0 sampai dengan pi, yaitu bagian ini. Kemudian integral berikutnya, ini dari pi sampai dengan 2pi. Nah, pi sampai dengan 2pi, nilai tegangannya adalah 0. Ya, berarti hasil integral untuk bagian ini hasilnya juga sama dengan 0. Jadi yang perlu kita selesaikan adalah integral pada bagian ini. Oke, kemudian 100 voltnya ini bisa kita keluarkan ya. Nah, ini 2/2pi adalah 1/pi, kemudian dikali 100, berarti di sini hasilnya adalah 100/pi. Nah, ini kita integralkan dengan batas 0 sampai dengan pi. Nah, integral dari cos itu adalah sin ya. Berarti hasil integralnya ini adalah sin N omega T per N. Oke, hal ini silakan Anda buka kembali buku kalkulus Anda. Jadi integral dari cos N omega T terhadap D omega T adalah sin N omega T per N. Kemudian kita substitusikan batas integralnya yaitu 0 sampai dengan pi. Nah, untuk N ini bisa kita keluarkan ke sini, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 100/2pn. Kemudian kita kalikan hasil dari bagian ini. Nah, tentu akan diperoleh hasil bahwa AN-nya itu nilainya sama dengan 0. Hal ini karena jika kita perhatikan, ini sin N omega T dengan batas integral dari 0 sampai dengan pi ini akan memberikan hasil sama dengan 0. Sebagai contoh misalnya untuk N sama dengan 1, kemudian omega T-nya di sini sama dengan pi, berarti ini adalah sin pi. Nah, sin pi itu adalah 0 atau sin 180 derajat itu adalah 0. Kemudian dikurangi dengan sin 0 juga nilainya adalah 0, berarti untuk N sama dengan 1, ini hasilnya adalah 0. Kemudian jika kita ganti N sama dengan 2, berarti ini omega T-nya tadi yang pertama adalah pi ya, berarti 2 kali pi. Nah, sin 2pi itu juga adalah 0, kemudian dikurangi dengan 0 itu hasilnya juga 0. Dan seterusnya. Jadi hasil bagian ini untuk N dari 1 sampai dengan tak berhingga itu selalu memberikan hasil sama dengan 0. Nah, hasil keseluruhannya tentunya AN-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya bagaimana dengan nilai BN-nya?
kita tuliskan persamaan untuk Bn. Ini 2/T dikali dengan integral 0 sampai T P omega T dikali dengan sin N omega T terhadap D omega T. Nah, sama seperti yang tadi, ini batas integralnya kita uraikan ya. Jadi karena dari 0 sampai dengan 2pi, dari 0 sampai dengan 2pi ini ada dua persamaan tegangan. Persamaan tegangan yang pertama, ini 100 volt untuk 0 sampai dengan pi. Kemudian persamaan tegangan yang kedua, ini 0 dari pi sampai dengan 2pi. Ya, tentunya hasil integral ini sama dengan 0. Berarti kita cukup menyelesaikan bagian ini. Oke, periodenya tadi 2pi ya. Kemudian 100-nya ini bisa kita keluarkan. 2/2 ini adalah 1, kemudian dikali 100, berarti di sini 100/pi. Kemudian kita integralkan sin N omega T terhadap D omega T. Nah, integral sin itu adalah min cos. Jadi integral dari sin N omega T terhadap D omega T adalah min cos N omega T per N. Oke, hal ini coba Anda buka kembali buku kalkulus Anda. Kemudian N-nya ini bisa kita gabungkan di sini menjadi 100/Pn. Sehingga bagian ini tinggal min cos N omega T. Kemudian kita substitusikan batas integralnya, yaitu dari 0 sampai dengan pi. Yang pertama untuk pi berarti min cos NP. Jadi ini tinggal kita ganti omega T-nya dengan pi. Berarti min cos N kali dengan pi. Itu diperoleh bagian ini. Kemudian dikurangi dengan min cos N omega T. Nah, di mana nilai omega T-nya sama dengan 0. Berarti N kali omega T itu adalah N kali 0. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan bagian ini. Diperoleh hasil 100/Pn. Kemudian min cos dikali dengan min cos N kali pi. Bagian ini. Kemudian cos 0 ini adalah 1, berarti min 1 itu adalah plus 1. Nah, langkah berikutnya kita periksa bagian ini apakah akan memberikan pola-pola tertentu untuk nilai N 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya kita periksa untuk nilai N sama dengan 1. Jika N-nya sama dengan 1, berarti bagian ini adalah min cos pi. Nah, min cos pi itu nilainya sama dengan 1, berarti hasil bagian ini itu adalah 2. Jadi untuk N sama dengan 1, maka hasilnya ini sama dengan 2. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, berarti bagian ini menjadi min cos 2pi. Nah, min cos 2pi itu hasilnya adalah min 1, berarti min 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi untuk N sama dengan 2, maka hasilnya ini sama dengan 0. Selanjutnya untuk N sama dengan 3, berarti bagian ini menjadi min cos 3pi. Nah, min cos 3pi itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian ditambahkan dengan 1, berarti hasilnya sama dengan 2. Jadi untuk kondisi N sama dengan 1, kemudian N sama dengan 3, ini memberikan hasil yang sama, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya untuk N sama dengan 4, berarti bagian ini adalah min cos 4pi. Nah, min cos 4pi itu hasilnya adalah min 1, kemudian ditambah 1, hasilnya sama dengan 0. Berarti kondisi untuk N4 ini sama dengan kondisi untuk N sama dengan 2, yaitu memberikan hasil sama dengan 0. Dan seterusnya. Dan jika kita simpulkan, untuk N yang bernilai ganjil, dalam hal ini 1, 3, 5, dan seterusnya,
maka bagian ini akan memberikan hasil sama dengan 2. Kemudian untuk N sama dengan 2, 4, 6, atau dalam hal ini N yang bernilai genap, maka bagian ini akan memberikan hasil sama dengan 0. Oke, jika kita perhatikan gambar ini maksudnya posisi sudutnya ya. Untuk N sama dengan 1, berarti N sama dengan 1 berarti di sini pi. Nah, cos pi itu adalah min 1. Tapi karena di sini ketemu dengan minus, maka hasilnya di sini berubah menjadi 1. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi, untuk nilai pi, 3pi, 5pi, ini nilai kosinusnya sama dengan min 1. Sedangkan untuk 2pi, 4pi, 6pi, nilai kosinusnya ini adalah 1. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nilai Bn-nya ini hanya ada untuk harmonik ganjil. Sehingga nilai Bn-nya 200 per pi kali N dan berlaku untuk N sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya atau untuk harmonik ganjil. Oke, ini dapat 200 karena tadi untuk harmonik ganjil nilai bagian ini sama dengan 2. Jadi 2 kali 100 adalah 200. Jadi Bn-nya adalah 200 per Pn, di mana N-nya hanya berlaku untuk harmonik ganjil. Oke, jadi jika kita simpulkan, uraian deret Fourier dari gelombang harmonik ini diberikan oleh P omega T sama dengan 50 ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak berhingga Bn kali dengan sin N omega T, di mana nilai Bn-nya 200 per Pn dan N-nya ini hanya berlaku untuk harmonik ganjil. Jadi nilai rata-ratanya adalah 50 volt dan komponen sinusoidalnya ini hanya diberikan untuk harmonik ganjil. Harmonik genap nilainya sama dengan 0. Nah, komponen harmonik atau setiap komponen AC-nya ini bisa kita peroleh dengan mensubstitusi nilai N-nya. Sebagai contoh, misalnya untuk harmonik ke-1, berarti ini kita cari terlebih dahulu, nilai Bn-nya adalah 200 per pi kali 1, kemudian sin 1 kali dengan omega T. Nah, sesuai dengan yang kita bahas pada slide sebelumnya tadi, gelombang kita ini frekuensinya 50 Hz. Jadi untuk komponen AC yang frekuensinya 50 Hz, amplitudonya adalah 200 per pi. Kemudian untuk harmonik ketiga, di mana frekuensinya 3 kali 50 atau 150 Hz, amplitudonya adalah 200 per pi kali 3, dan seterusnya. Kemudian jika kita nyatakan dengan persamaan ini karena nilai AN-nya tadi sama dengan 0 ya. Jadi hasil perhitungan kita tadi nilai AN-nya sama dengan 0, berarti PN-nya ini tentunya sama dengan nilai BN-nya. Dan jika kita hitung nilai θ N-nya, berarti θ N-nya adalah inverse tangen dari BN per AN, di mana AN-nya ini sama dengan 0, ini akan memberikan hasil 90 derajat. Nah, untuk uraian deret Fourier yang lain yang nilai AN dan BN-nya memiliki nilai tertentu, tentunya jika kita menggunakan persamaan ini, di sini ada dua suku persamaan ya, ada suku sinusoidal, ada suku kosinusoidal. Nah, sebaiknya ini kita sederhanakan sehingga hanya mengandung satu suku, dalam hal ini suku kosinusoidal, dan nilai PN-nya ini harus kita cari berdasarkan nilai AN dan BN. Demikian juga nilai θ N-nya harus kita cari berdasarkan persamaan ini. Oke, jadi untuk kasus kita ini nilai AN-nya sama dengan 0, sehingga uraian deret Fourier-nya di sini ini hanya mengandung suku sinusoidal. Demikian juga jika kita akan menggunakan fungsi kosinusoidal, maka
nilai theta n-nya di sini adalah 90 derajat. Jadi persamaan ini dan persamaan ini sama saja ya, jika kita gambarkan itu akan memberikan grafik yang sama. Oke, selanjutnya jika kita daftarkan komponen-komponen yang kita hasilkan, yang pertama komponen DC-nya ini 50 volt, kemudian harmonik ke-1 di mana frekuensinya 50 Hz, nilai AN-nya 0, jadi AN-nya seluruhnya di sini nilainya 0 dan nilai BN-nya di sini adalah 63,66. Nah, ini diperoleh dari 200 per pi. Ya, tentunya nilai PN-nya sama dengan nilai BN ya, karena di sini tadi nilai AN-nya sama dengan 0. Oke, jadi jika ini nilainya tidak sama dengan 0, berarti harus kita cari dengan persamaan ini. Oke, selanjutnya untuk harmonik ketiga, di mana frekuensinya adalah 3 kali 50, yaitu 150 Hz. AN-nya sama dengan 0 dan nilai BN-nya adalah 200 per pi kali 3. Dan akan diperoleh hasil 21,22. Dan seterusnya. Jadi di sini kita daftarkan hanya sampai harmonik ke-11. Dan pada harmonik ke-11, jika Anda perhatikan, nilai amplitudo dari BN-nya ini sudah relatif sangat kecil. Artinya untuk harmonik-harmonik yang lebih tinggi, misalnya harmonik ke-100, harmonik ke-200, tentunya nilai BN-nya di sini sudah sangat kecil. Nah, karena nilainya sudah sangat kecil, tentunya pengaruhnya juga bisa kita abaikan. Jadi dalam menganalisis suatu permasalahan dengan deret Fourier, umumnya kita hanya melibatkan harmonik-harmonik yang menghasilkan amplitudo yang relatif tinggi atau relatif memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, jadi jika kita ulangi, untuk kasus kita ini, untuk harmonik-harmonik yang lebih tinggi dari harmonik 11, tentunya amplitudo dari komponen AC-nya di sini akan semakin kecil. Nah, jika seandainya komponen harmonik yang dominan hanya dibatasi sampai dengan 10% dari harmonik pertama, 10% dari harmonik pertama berarti sekitar 6,3 volt. Sedangkan harmonik ke-11 di sini ini nilainya sudah lebih kecil dari 6,3 volt. Berarti untuk harmonik ke-13, ke-15, ke-17 dan seterusnya itu bisa kita abaikan. Karena tadi yang diminta hanya sampai harmonik yang dominan, di mana harmonik dominannya ini dibatasi sebesar 10% dari harmonik pertama. Oke, jadi walaupun di sini uraiannya dari harmonik pertama sampai tak berhingga, komponen-komponen AC-nya ini yang kita gunakan hanya harmonik-harmonik yang signifikan. Jadi tidak seluruh harmonik mesti kita gunakan. Oke, selanjutnya jika hasilnya ini kita gambarkan sampai dengan harmonik kelima, ini gambarnya diperlihatkan pada slide ini. Ini merupakan nilai rata-ratanya. Ini hasilnya tadi 50 volt. Kemudian ini harmonik 1. Ini frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, ini kita gambarkan dari 0 sampai dengan 4 pi ya. Atau kita gambarkan untuk 2 siklus gelombang. Kemudian ini harmonik ketiga, Anda perhatikan amplitudonya semakin kecil dan frekuensinya juga semakin besar. Demikian juga harmonik kelima, ini amplitudonya semakin kecil dan frekuensinya juga semakin meningkat. Artinya ini frekuensinya adalah 5 kali dari harmonik ke-1, demikian juga ini frekuensinya adalah 3 kali dari harmonik ke-1. Nah, tentunya jika nilai rata-rata, kemudian harmonik 1, harmonik 3, harmonik 5, dan harmonik 7 dan seterusnya kita jumlahkan, maka akan diperoleh gelombang yang kita uraikan tadi. Nah, di slide ini diberikan perhitungan jika kasus tadi akan kita selesaikan dengan MATLAB, dan ini juga bisa kita gunakan untuk gelombang-gelombang di mana persamaan-persamaan yang menyusunnya sudah relatif rumit. Misalnya persamaan untuk penyusun gelombangnya merupakan persamaan sinusoidal, atau mungkin persamaan yang merupakan fungsi garis atau persamaan eksponensial. Ini tinggal kita ubah pada bagian ini.
Demikian juga kita ubah batas integralnya. Jadi pada MATLAB itu ada perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan integrasi ya. Oke, hal ini silakan Anda pelajari terlebih dahulu dan akan kita bahas kembali pada video berikutnya. Oke, demikian pembahasan kita untuk video kedua mengenai deret Fourier. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.